Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya kepada saudaraku Mbah Abdul Kalim. Tolong dijelaskan apa yang dimaksud dengan laisa kamislihi syai'un, bahwa Allah tidak serupa dengan apapun. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari saudaraku Syekh Joni Al-Dampiti. Apa yang dimaksud laisa kamislihi syai'un? Apa yang dimaksud Allah tidak seperti apa-apa dan tidak seperti siapa-siapa, bahkan tidak seperti segala sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita hayati tentang kehidupan. Hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup manusia kita. Apakah kita kenal dengan hidup yang kita akui sebagai hidup manusia kita selama ini? Coba masuklah ke dalam diri manusia kita. Masuklah ke dalam diri badan kita. Seperti apakah hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup manusia kita? Apakah hidup yang selama ini kita akui sebagai hidupnya manusia kita ini berwajah, berupa, berbentuk, berasa, berwarna? Tentunya kita tidak tahu, karena kita hanya sebagai pengaku saja. Tentunya kita tidak tahu bagaimana bentuk, rupa, dan wajah hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup manusia kita. Itulah bukti bahwa hidup itulah laisa kamislihi syai'un. Hidup itu bahwa hidup ini tidak seperti apa-apa dan tidak seperti siapa-siapa, tapi wujud, tapi ada, tapi nyata. Inilah Allah. Hidup ini Allah. Jadi apabila kita sudah menghayati hidup, merasakan hidup, bahwa hidup itu ada di mana-mana dan tak kemana-mana. Jadi bila kita mendalami hidup, maka seluruhnya alam semesta ini sudah ada di dalam hidup ini sendiri. Semesta alam ini sudah ada di dalam Allah. Zat yang diberi nama Allah itu, yakni hidup inilah Allah, alam kosong inilah Allah. Hidup yang di luar dan hidup yang di dalam diri manusia itu esa adanya, tidak terpisah. Selama ini kan seolah-olah terpisah antara hidup yang di dalam diri manusia dan hidup yang ada di luar diri manusia, seolah-olah terpisah, tidak ahad,
tidak esa, karena manusia telah lama sudah mengaku-ngakui bahwa hidup ini hidup manusianya. Akhirnya hidupnya tidak esa, jadi seolah-olah hidup ini terpisah-pisah. Ada hidupnya seluruh manusia, ada hidupnya seluruh hayawan, ada hidupnya seluruh tumbuhan, ada hidupnya seluruh para malaikat, ada hidupnya seluruh jin, ada hidupnya seluruh para setan dan iblis. Seolah-olah hidup itu banyak. Karena kenapa kita menuduh bahwa hidup itu banyak? Karena di dalam diri manusia kita yang kita pertuhankan adalah hidup yang seolah-olah hidup manusianya. Maka itulah hati kita buta akan hayatullah. Karena selama ini diri manusialah yang sudah mengaku-ngaku menjadi Allah, tapi tidak terasa, tapi tidak disadarinya. Jadi yang dimaksud laisa kamitslihi syai'un itu adalah alam kosong inilah. Laisa kamitslihi syai'un, kosong tapi isi, isi tapi kosong. Ketika di tahiyat kita bersyahadat, ketika membaca asyhadu alla ilaha illallah, ditunjuk di situ. Kan yang ditunjuk bukan seperti apa-apa dan bukan seperti siapa-siapa. Ya, alam kosong inilah hakikatnya hayatullah. Yang kita hirup, udara yang kita hirup dan udara yang keluar dari tubuh kita kan udara yang satu, udara yang esa, yang menghidupi manusia yang di sini, yang menghidupi manusia yang di sana, yang menghidupi umat manusia, yang menghidupi orang-orang Islam, yang menghidupi orang-orang Nasrani, yang menghidupi orang-orang Yahudi, dan yang menghidupi dan yang menciptakan seluruh manusia, bahkan yang menghidupi hayawan, tumbuhan, malaikat, jin, setan yang terkutuk pun juga dihidupi oleh Allah. Jadi alam kosong inilah yang dimaksud izinnya Allah. Tanpa seizin Allah, maka daun yang kering di atas pohon itu takkan bisa jatuh ke atas tanah, takkan jatuh ke tanah tanpa izin Allah. Maksudnya izin Allah itu yang mana? Ruang kosong inilah, antara dari atas ke bawah ini kan ada ruang kosong. Inilah yang dimaksud izinnya Allah, yakni ya Allah sendiri yang menggelar pagelaran alam semesta ini. Inilah yang dimaksud alam kosong. Inilah yang dimaksud laisa kamitslihi syai'un. Alam kosong laisa kamitslihi syai'un ini bisa mewujudkan apapun, segala apa-apa dan segala siapa-siapa. Tanpa izin Allah, apakah kita bisa bergerak? Apakah kita bisa melangkah jika tak ada ruang kosong? Seumpama tubuh kita ini dibalut dengan kain, kemudian diikat, dimasukkan ke dalam peti yang pres, tidak ada ruang sekalipun, tidak ada ruang kosong pun di situ. Apakah kita bisa bergerak? Nah, ruang kosong itulah maksudnya laisa kamitslihi syai'un. Jadi masuklah ke dalam hayatullah, masukkan lagi akan bertemu dengan alam yang kosong. Alam kosong tapi isi,
Jadi ketika kita memandang wujudnya segala apa-apa dan wujudnya segala siapa-siapa tanpa seizin Allah, tanpa ruang kosong, apakah kita bisa mewujudkan segala apa-apa dan segala siapa-siapa yang kita pandang? Seumpama kita memandang jalan raya, seumpama bila tak ada izin Allah, tak ada ruang kosong antara dari mata sampai ke jalan raya, ruang kosong inilah yang dimaksud izin Allah. Tanpa adanya izin Allah, maka jalan raya pun takkan terwujud. Tanpa izin Allah, maka gunung-gunung, lautan, sawah, manusia, hayawan, tumbuhan takkan terwujud tanpa ruang kosong. Ruang kosong tapi isinya segala ayat-ayatnya Allah. Inilah bukti bahwa Allah lah pencipta segala yang ada dan yang kita pandang. Jika kita menyadari bahwa hidup ini Allah, maka kita akan bertemu dengan itu. Akan tetapi bila kita belum menyadari bahwa hidup ini Allah, maka kita selamanya takkan bisa mengabdi kepada Allah, mengabdi kepada ciptaannya. Seolah-olah semua yang kita pandang, seolah-olah semua yang kita lihat, seolah-olah kitalah yang mewujudkan, kitalah yang menampakkan. Ketika kita memandang apa yang kita pandang, seolah-olah kitalah yang melihat, kitalah yang mewujudkan. Di dalam hati kita bergumam, tanpa adanya aku, apakah semua terwujud? Coba hayati di dalam hati Anda. Tanpa Anda, tanpa badan Anda, tanpa mata Anda, apakah semua alam semesta ini terwujud bagi Anda? Terwujudnya alam semesta ini kan karena diri kita. Diri kita diadakan oleh Allah. Akan tetapi bila kita sudah menyadari bahwa hidup ini Allah, bahwa hidup sudah tidak teraku-akui hidup manusianya, maka nyatalah Allah, nyatalah alam kosong ini bahwa sesungguhnya seluruh alam semesta ini sudah di dalam Allah itu sendiri. Ilustrasinya begini. Bagaimana mungkin ikan itu mencari air yang menghidupi ikan itu? Airlah yang menghidupi ikan, yang beranak pinakkan ikan, yang membuat ikan bisa mencari makanan, yang membuat ikan bisa berkelahi di dalam air. Bagaimana mungkin ikan mencari air yang menghidupinya, padahal ikan itu sudah berada di dalam air? Jadi aplikasinya seperti itu. Bagaimana mungkin kita mencari Allah sementara kita sudah di dalam Allah, sementara kita ini ciptaan Allah dan dipergelarkan oleh Allah, dihidupi Allah, diperjalankan Allah. Maka dari itu, makrifatlah kepada hakikat diri sejati manusia kita. Sejati manusia kita kan berada di dalam sifat muhalnya Allah. Jadi semestinya kedudukan hati, nama diri manusia kita mestinya duduk di dalam sifat muhalnya Allah. Akan tetapi selama ini kita mendudukkan Allah di dalam makhluk, seolah-olah Allah ini makhluk, seolah-olah kitalah yang menjadi Allah. Allah kita taruh di dalam sifat muhalnya sendiri. Allah tiada di hati kita,
Allah gaib di hati kita. Allah tak berkuasa sama sekali di dalam hati kita, kecuali hidup, kecuali wujud, kecuali kuasa, kecuali kekuatan diri manusia kita sendiri yang ada di dalam hati kita. Inilah bukti bahwa selama ini kita belum bertuhan, karena kita tidak mentuhankan Allah di hati kita. Karena Allah sudah kita posisikan ibarat seperti makhluk. Jadi Allah itu ditaruh di dalam sifat muhalnya Allah sendiri. Bila manusia yang wujud, maka Allah yang gaib, Allah yang tiada. Bila di dalam hati manusia, manusianya yang hidup, maka Allah pasti mati di dalam hati manusianya. Berarti selama ini kan Allah kita dudukkan, Tuhan kita dudukkan sebagai makhluk di hati kita. Sementara yang jadi Allah, sementara yang jadi Tuhan, sementara yang jadi penguasa di dalam hati kita selama ini adalah diri kita sendiri. Coba hayati, apakah demikian yang dinamakan hatinya bertuhan? Karena bertuhan itu babakan hati, bukan babakan lahir. Bila hati belum bertuhan, pasti lahirianya, apalagi seluruh aktivitas badannya diakui sebagai aktivitas manusianya. Jadi pada intinya iman, Islam dan keyakinan itu ada di dalam hati. Sudah bertuhankan hati kita. Bila hati kita sudah bertuhankan Allah, kita tetapkan Allah di dalam sifat-sifat wajibnya bagi Allah, dan kita tetapkan bahwa manusia kita ini berada di dalam sifat muhalnya Allah. Inilah yang dinamakan bertuhan. Allahnya yang wujud, gaiblah, tiadalah makhluknya yang berkuasa di hati ini. Bila Allahnya yang hidup, maka matilah posisi manusianya. Inilah yang dinamakan hati yang sudah bertuhan, hati yang sudah bertauhid, seperti tauhidnya para nabi dan para rasul. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad pun bertauhid seperti ini. Tauhid inilah yang original. Maka dari itu Allah perintahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad ketika melaksanakan seluruh syariat-syariat agama Islam, ketika mau sholat, ketika mau ibadah, tentunya wajib diawali dengan niat. Innamal a'malu binniyah. Jadi seluruh amal itu tergantung niatnya. Ketika di awal sholat Allahu Akbar, niat kita lillahi ta'ala. Akan tetapi ketika berlangsungnya sholat, maka sholat itu sudah menyimpang dari Tuhannya. Diperintah lillahi ta'ala, malah li nafsi. Disuruh, diperintah jangan ngaku-ngaku bisa sholat, tapi malah kita ngaku-ngaku bahwa kitalah yang berkuasa untuk sholat, kitalah yang merasa berkuasa untuk ibadah. Inilah kesesatan, inilah penyimpangan-penyimpangan hati kita selama ini dalam bertuhan. Maka dari itu syariat tanpa hakikat atau tanpa tauhid, maka tersesatlah syariat-syariat manusia itu. Karena manusia tak sedikit pun bisa bersyariat tanpa Allah. Manusia tak bisa bersyariat tanpa ruang kosong ini. Tanpa ruang kosong ini, tanpa Allah, tanpa hayatullah, mau bergerak kemana manusia? Inilah
penjelasan singkatnya buat Kang Joni Al-Dampiti. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua bisa dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah.